Muhammad SAW bersabda, Innallaha tabaraka wa ta'ala amara Yahya bin Zakaria alaihissalam bi khamsi kalimat. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Yahya bin Zakaria bin Nabi Zakaria alaihissalam dengan 5 kalimat supaya diamalkan kalimat tersebut, dan juga diperintahkan juga dan juga supaya beliau memerintahkan kepada Bani Israel ayat malubiha untuk mengamalkan daripada 5 kalimat tersebut. Yang pertama yaitu anta budallaha wa la tusyriku bihi syai'an, supaya kalian semua menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Perumpamaan orang yang menyekutukan Allah Ta'ala seperti orang yang membeli budak. Kemudian dia mengatakan kepada budaknya, ini rumahku, ini tempatku, kerjaanku, maka kerjakanlah dan tunaikanlah kepadaku. Fakana ya'malu wa yu'addi ila ghairi sayyidihi, maka budak tersebut bekerja dan menunaikan kerjaannya kepada selain daripada tuannya, artinya bukan kepada tuannya, kepada orang lain. Fa ayyukum yarda ayyakuna abduhu kadzalik, siapa di antara kalian yang rela, yang ridho jika memiliki budak yang seperti itu. Jadi kalau orang, kita ini kan budak ya, hambanya Allah Ta'ala, jadi sama seperti begitu, Tuhan kita Allah tapi kita malah nyembah yang lain. Sama seperti apa, kita punya budak, kita beli ya, kita suruh kerja, tapi apa, bukan kerja sama kita, kerja sama orang lain. Nah, itulah perumpamanya orang yang syirik kepada Allah Ta'ala. Dan memerintahkan kalian juga untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berzikir, ingat kepada Allah Ta'ala. Fa inna masalah zalika kama sali rajulin kharajal adu fi isarihi siraan. Perumpamaan orang yang mengingat Allah Ta'ala, yang berzikir adalah seperti seseorang yang dikejar oleh musuhnya dan dia lari dengan sangat cepat. Hatta iza ata ala hisni hasinin fa ahraza nafsahu minhum, sehingga dia datang, dia tiba, dia sampai di suatu benteng yang kokoh. Kemudian fa ahraza nafsahu minhum, maka benteng tadi menjaga dirinya dari orang tersebut, dari mereka. Kadzalikal abdu la yuhrizu nafsahu minasyaitani illa bizikrillah. Begitu juga lah seorang hamba tidak dapat menjaga dirinya daripada syaitan kecuali dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perumpamaan orang yang berzikir itu seperti orang yang lari dikejar musuh. Dia lari dengan cepat, akhirnya dia menemukan benteng tempat dia berlindung daripada kejaran musuh. Begitulah seseorang tidak akan selamat, tidak akan bisa menjaga dirinya dari gangguan syaitan kecuali dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan kepada kalian sholat. Fa iza shallaitum fala taltafitu, maka apabila kalian mengerjakan sholat, jangan menoleh, jangan toleh, harus fokus, harus khusyuk. Fa innallaha yansibu wajhahu liwajhi abdihi fi salatihi ma lam yaltafit, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadapkan wajahnya kepada wajah hambanya di dalam sholatnya selagi tidak noleh. Artinya kalau kita khusyuk, kita fokus dalam sholat, maka kita akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman apabila kita ada pikiran tidak khusyuk dalam sholat, maka kita tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa amarakum bisyam, Allah Ta'ala memerintahkan kepada kalian berpuasa. Fa inna masalah zalika kamasali rajulin fi isabatin. Perumpamaan orang yang berpuasa itu sebagaimana perumpamaan seseorang yang ada di tengah-tengah sekelompok orang. Ma'ahu surratun fiha miskun, di dalam kantongnya terdapat isi minyak kasturi, misik. Fakulluhum yu'jibuhu rihuha, maka semua orang tersebut takjub dengan wangi daripada minyak tersebut. Wa inna rihas shaimi atyabu indallahi min rihil misik,
Dan sesungguhnya bau, ya, aroma orang berpuasa itu lebih Allah cintai, lebih bagus, lebih wangi di sisi Allah Ta'ala daripada baunya misik. Begitulah perumpamaan orang berpuasa di sisi Allah Ta'ala. Baunya artinya ya, baunya maksudnya, bau mulutnya ini di sisi Allah Ta'ala lebih wangi dibanding minyak misik. Wa amarakum bisadaqah. Allah Ta'ala memerintahkan kalian untuk bersedekah, sedekah. Fa inna masalah zalika, maka sesungguhnya perumpamaan itu kamasalin rajulin asarrahul adu, seperti seseorang yang ditawan oleh musuh. Fa ausaku jadahi ila unukihi, maka dibelenggu oleh orang tersebut tangannya sampai ke leher, diikat tangannya ya sampai ke leher. Wa qaddamuhu liyadribu unukuhu, dan memajukan orang tersebut untuk ditebas lehernya. Faqala, maka ada yang mengatakan ana afdihi, saya yang menebusnya minkum dari kalian bil qalili wal kasiri, dari yang dikit dan juga dari yang banyak. Fafada nafsahu minhum, maka tertebuslah dirinya, jiwanya dari mereka. Jadi sedekah itu perumpamaannya seperti seseorang yang ditawan oleh musuh dan diikat tangannya sampai ke leher, kemudian hendak ditebas kepalanya, lehernya. Kemudian tahu-tahu ada orang datang nolong. Ngapain? Bantuin dan juga membebaskan kita daripada musuh kita. Nah, seperti itulah sedekah. Ketika kita lagi susah, lagi sulit, maka sedekah akan jadi jalan keluar daripada permasalahan yang kita hadapi. Oleh karena itu, selalu bersedekah.